Setelah 442 tahun sejak kematiannya, atau 110 tahun dari penggalian terakhir kuburnya pada tahun 1914, Santa Teresa dari Avila, orang Kudus Katolik yang tubuhnya tidak mengalami kerusakan, kini peti jenazahnya dibuka lagi. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2024, peti mati Santa Teresa dari Avila sang doktor gereja dari Spanyol yang hebat ini, dibuka kembali untuk yang kelima kalinya, oleh Keuskupan Avila Spanyol, guna untuk studi. Penggalian ini sudah dilakukan berkali-kali, dan sungguh luar biasa tubuhnya masih terpelihara secara ajaib. Satu tim peneliti akan menghabiskan 4 hari untuk mempelajari tubuh Santa Teresa dari Avila, setelah makamnya dibuka pada tanggal 28 Agustus tahun 2024. Doktor gereja ini dimakamkan di kota tempat dia meninggal, di barat laut Spanyol, Alba de Tormes. Santa Teresa dari Avila meninggal pada tanggal 15 Oktober tahun 1582. Dia dimakamkan di Convento de la Anunciación di Alba de Tormes. Peti jenazahnya, sejak dimakamkan tahun 1582, mengalami beberapa kali pembukaan, dan jasadnya ditemukan tidak mengalami kerusakan. Adapun pembukaan peti jenazahnya beberapa kali, tercatat sebagai berikut. Yang pertama dilakukan 9 bulan setelah kematiannya. Yang kedua pada tahun 1585, atau 3 tahun setelah kematiannya, saat jenazahnya dipindahkan ke Avila, tetapi dipindahkan kembali pada tahun 1586. Yang ketiga, pada tahun 1616 atau 34 tahun sesudah kematiannya, pada saat jenazahnya dipindahkan ke kapel baru. Yang keempat, pada tahun 1914, atau 332 tahun sesudah kematiannya. Dan yang kelima, pada saat ini tanggal 28 Agustus tahun 2024, atau 110 tahun sesudah pembukaan petinya yang keempat, atau 442 tahun sesudah kematiannya. Pada masa-masa awal kematiannya, ada minat besar untuk mendapatkan relik peninggalannya, berupa sepotong tulang atau dagingnya. Hal ini menyebabkan beberapa bagian anggota tubuhnya terbagi-bagi dan tersebar di seluruh Eropa. Namun mayoritas tubuhnya, termasuk jantung dan lengannya, dijaga dengan baik di kota kematiannya, di Sungai Tormes yang indah. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2024, Keuskupan Avila di Spanyol melaporkan bahwa hari ini makam Santa Teresa dibuka dan kami telah memverifikasi bahwa makam itu dalam kondisi yang sama seperti saat terakhir dibuka pada tahun 1914, kata Postulator Jenderal Ordo Carmelit Scalcet, Pastor Marco Chiesa dari Biara Karmelit Alba de Tormes, di mana sisa-sisa Santa Spanyol yang dihormati, beristirahat. Pastor Karmelit Marco Chiesa, Postulator Jenderal Ordo Carmelit Berskalik, dan Miguel Angel González, Prior Alba de Tormes, merinci kemajuan pekerjaan hari ini. Lapor ABC Castilla y León, terutama memverifikasi bahwa jenazah Santo itu masih seperti yang muncul dalam foto dari tahun 1914. Pastor Chiesa menjelaskan bahwa para peneliti berharap dapat menentukan lebih banyak tentang kehidupan Santa itu, termasuk jenis penyakit yang dideritanya. Mereka juga bertujuan untuk memutuskan tentang bagaimana peninggalan ini harus dilestarikan untuk masa depan. Pastor Miguel Angel González, Prior Karmelit Alba de Tormes dan Salamanca dari Keuskupan Avila, menjelaskan bagaimana prosedur itu dilakukan. Keuskupan menjelaskan bahwa acara itu berlangsung sebagai bagian dari pengakuan kanonik atas jenazah Santa Teresa dari Avila, yang diminta dari Vatikan pada tanggal 1 Juli oleh Uskup Salamanca, Luis Retana, dengan otorisasi yang diberikan oleh Paus Fransiskus melalui dikasteri untuk sebab-sebab orang kudus. Proses mempelajari tubuh, jantung, lengan, dan tangan,
yang terakhir disimpan di kota Ronda di Spanyol dan yang telah dibawa ke Alba de Tormes untuk penelitian, yang berlangsung 28–31 Agustus tahun 2024. Keuskupan mengatakan bahwa, untuk sampai ke tubuh Santa Teresa, lempengan marmer kuburan terlebih dahulu dipindahkan. Kemudian, di ruangan yang disiapkan untuk studi dan sekarang hanya di hadapan tim medis ilmiah dan anggota pengadilan gerejawi, peti mati perak dibuka. Bahkan, untuk membuka guci yang berisi tubuhnya, diperlukan 10 kunci terpisah, 3 di antaranya biasanya disimpan di Roma. Pengadilan ini terdiri dari Provinsi Karmelit dari Provinsi Iberia Santa Teresa dari Yesus di Spanyol, Pastor Francisco Sanchez Orja González, dan pemimpin Putri Cinta Kasih Alba de Tormes, Suster Remigia Blasquez Martin. Penelitian ini adalah tentang mengenal orang suci lebih baik. Persembahannya, tahun-tahun terakhir hidupnya yang ditentukan oleh rasa sakit, katanya. Misalnya, imam itu mencatat, telah terdeteksi bahwa dia menderita taji kalsium di kakinya, yang membuatnya tidak mungkin berjalan tanpa rasa sakit, tetapi bagaimana dia berjalan dan mencapai Alba de Tormes. Dan keinginannya adalah untuk melanjutkan. Di dalam guci, tim menemukan kronik memindahkan tubuhnya di dalam biara pada tahun 1754, serta foto-foto dari tahun 1914. Pastor González berbagi kegembiraannya atas bagaimana mayat itu ditemukan, meskipun dia menambahkan bahwa penemuan itu diharapkan, terutama karena jantung dan lengan, yang diawetkan di samping guci dalam relik kaca, tidak rusak. Penelitian akan dilakukan dalam 3 fase terpisah, selama beberapa bulan mendatang, setelah hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2024, ketika nanti pengamatan dan pengujian selesai. Hasilnya akan dipublikasikan. Siapakah Santa Teresa dari Avila, dan apakah hasil pembukaan sarkafagus tersebut? Apakah tubuh orang suci ini tetap utuh dan tidak rusak? Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Santa Teresa dari Avila OCD, terlahir dengan nama Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada, lahir tahun 1515, meninggal tahun 1582, yang juga disebut Santa Teresa dari Yesus, adalah seorang wanita keturunan bangsawan yang terpanggil untuk memasuki kehidupan biara di gereja Katolik. 2 tahun setelah dia lahir, Martin Luther memulai reformasi Protestan. Dari semua perubahan ini, muncul Teresa yang menunjukkan jalan dari kekacauan luar, menuju kedamaian batin. Dengan terbentuknya inkuisisi, lembaga yang mengadili orang-orang yang sesat, sebagai jawaban dari reformasi Protestan dan kontra-reformasi Katolik, yang semuanya terjadi selama hidupnya, zaman religius Teresa pada abad ke-16, menjadi sangat menarik dan rumit. Teresa seorang biarawati Karmelit, mistikus Spanyol terkemuka, reformis agama, penulis, teolog kehidupan kontemplatif dan doa mental, yang aktif selama masa reformasi Katolik. Ia mereformasi Ordo Karmelit baik wanita maupun pria. Gerakan yang dia prakarsai kemudian bergabung dengan biarawan Karmelit Spanyol yang lebih muda, dan mistikus Yohanes dari Salib. Gerakan yang akhirnya mengarah pada pendirian Karmelit Skalcet. Buku-buku autobiografi Teresa berjudul, The Life of Teresa of Jesus, The Interior Castle, and the Way of Perfection, adalah karya-karya terkenalnya, yang berisi tentang mistisisme Kristen, dan praktik meditasi Kristen. Dalam autobiografi yang ditulisnya, sebagai pembelaan atas pengalaman mistisnya yang gembira, dia membedakan 4 tahap dalam kenaikan jiwa kepada Tuhan. Pertama, doa mental dan meditasi. Kedua, doa tenang. Ketiga, penyerapan dalam Tuhan. Dan keempat, kesadaran gembira. Dalam bukunya, Kastil Interior, yang ditulis sebagai panduan spiritual untuk saudara perempuan Karmelitnya, dia menggunakan ilustrasi 7 rumah besar di dalam kastil jiwa, untuk menggambarkan berbagai keadaan jiwa seseorang selama hidup. Santa Teresa dari Avila dihormati di Gereja Katolik Roma, Komuni Anglikan dan Gereja Luteranisme. Teresa dibeatifikasi tanggal 24 April tahun 1614 di Roma,
oleh Paus Paulus kelima. Dikanonisasi 40 tahun setelah kematiannya, pada tanggal 12 Maret tahun 1622 di Roma, oleh Paus Gregorius ke-15. Pada tanggal 27 September tahun 1970, setelah hampir 400 tahun sesudah kematiannya, Paus Paulus ke-6 memproklamirkan Teresa dengan gelar terhormat, Doktor Gereja Wanita Pertama, sebagai pengakuan atas warisan spiritualnya selama berabad-abad untuk Gereja Katolik. Kuil utamanya, Biara Kabar Sukacita Alba de Tormes Spanyol, pestanya dirayakan pada setiap tanggal 15 Oktober. Teresa Sanchez de Cepeda Davila y Ahumada, lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1515, tempat kelahirannya masih diperdebatkan, antara Avila atau Gotarendura. Teresa anak ketiga dari 9 bersaudara, ayahnya, bernama Alonso Sanchez de Cepeda, dan ibunya bernama Beatriz de Ahumada y Cuevas. Ayahnya, sebelumnya pernah menikah dengan Catalina del Peso y Henao dan memiliki 3 anak, tapi tidak lama setelahnya Catalina meninggal dunia. Pada tahun 1509, Sanchez de Cepeda menikahi Beatriz de Ahumada y Cuevas di Gotarendura, yang menjadi ibu Teresa. Sanchez de Cepeda adalah seorang pedagang wol yang sangat sukses, dan salah satu orang terkaya di Avila. Dia membeli gelar ksatria dan berhasil berasimilasi ke dalam masyarakat Kristen. Kakeknya, Juan Sanchez de Toledo adalah seorang Marrano atau konverso, seorang Yahudi yang dipaksa untuk masuk Kristen atau beremigrasi. Ketika ayah Teresa masih kecil, kakeknya Juan, dikutuk oleh Inkuisisi Spanyol karena diduga kembali ke Yudaisme, tetapi dia kemudian masuk menjadi Katolik. Karena pengajaran ibunya seorang Katolik yang taat, dan sering membaca buku kisah orang suci Katolik, Teresa kecil tertarik dengan kehidupan kudus para martir. Saat dia berusia 5 tahun, dia meyakinkan saudaranya Rodrigo bahwa mereka harus seperti yang dia katakan dalam hidupnya, katanya. Pergi ke tanah orang Afrika dan memohon kepada mereka, karena kasih Tuhan, untuk memenggal kepala kami di sana. Untuk mewujudkan keinginannya, mereka pergi dari rumahnya, berjalan hingga sampai gerbang batas kota, sebelum seorang pamannya menemukan mereka, dan membawanya pulang. Ketika Teresa berusia 14 tahun, ibunya meninggal dunia, meninggalkannya dengan kesedihan sangat dalam, yang membuatnya sangat terpukul. Hal ini mendorongnya untuk merangkul devosi yang lebih dalam kepada Bunda Perawan Maria, yang dijadikannya sebagai ibu rohaninya. Selama 3 tahun pertama setelah kematian ibunya, Teresa dirawat oleh kakak perempuannya di rumah. Selama waktu itu, Teresa yang tumbuh dalam minat membacanya yang tinggi, dan dia menjadi sangat dekat dengan salah satu sepupunya. Kehidupan Teresa perlahan berubah, karena pengaruh buruk dari saudara sepupunya. Dia mulai mencari kenyamanan duniawi, semaunya dalam berbuat, cara berpakaian yang buruk, memakai perhiasan berlebihan, parfum, dan cerita-cerita romansa. Ayah Teresa, Don Alfonso, sangat terkejut ketika melihat perubahan buruk putrinya, hingga muncullah kekhawatirannya. Akhirnya di usia Teresa yang ke-16 tahun, pada tahun 1531, ayahnya terpaksa mengirim Teresa ke sekolah asrama biara terdekat, Our Lady of Grace di Avila, untuk dididik oleh biarawati Agustinian. Teresa pindah ke sekolah asrama. Pada 8 hari pertama hidup di biara dia merasa sangat sulit, tapi dia berusaha perlahan-lahan mengalihkan pikirannya, kembali kepada Tuhan dan menjauh dari kehidupan duniawinya. Dia sangat takut para suster tahu akan kehidupan duniawinya, selama 3 tahun terakhir ini. Setelah 8 hari pertama, dia mulai berubah mengejar kebajikan, kedamaian hatinya kembali, hasratnya menjadi orang suci kini muncul kembali. Para biarawati adalah berkat besar baginya, dan dia sangat berterima kasih atas pengaruh suci mereka. Dia mulai berpikir untuk menjadi biarawati. Pada tahun 1532, Teresa meninggalkan biara karena penyakit malaria serius, dan tinggal di rumah saudara perempuannya untuk dirawat. Dia sekarang lebih siap untuk tetap berpijak kuat dalam kehidupan imannya,
memahami betapa pentingnya persahabatan yang baik, dan telah menemukan betapa berbahayanya persahabatan duniawi. Setelah kembali ke rumah, Teresa menghabiskan sekitar 3 bulan berjuang dengan gagasan menjadi seorang biarawati. Dia tahu itu adalah jalan teraman baginya untuk dilalui, tetapi takut akan keputusan itu. Iblis selalu menggodanya dan mengatakan, bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang biarawati yang baik. Pendidikan pada putrinya ini, ternyata berdampak lebih dari perkiraannya. Ketika Teresa kembali ke rumahnya karena sakit, Don Alfonso mengetahui bahwa putrinya serius menginginkan dirinya untuk menjadi seorang biarawati. Namun, ketika Teresa memberitahu ayahnya tentang keinginan ini, ayahnya menentangnya, dia tidak akan membiarkan putrinya yang paling dia cintai pergi darinya. Ayahnya tidak memberikan izin pada Teresa untuk bergabung dengan biara, tetapi keinginan Teresa untuk menjadi biarawati sangatlah besar. Sekitar tahun 1535, ketika Teresa berusia sekitar 20 tahun, bersama saudara laki-lakinya Rodrigo, mereka pergi diam-diam di pagi hari tanpa diketahui ayahnya. Teresa pergi ke biara Karmelit Inkarnasi di luar kota Avila. Dia pergi menemui teman baiknya, Suster Jane Suarez, dan mengajukan permohonan masuk biara. Teresa akhirnya memasuki biara Karmelit Inkarnasi di Avila, pada tanggal 2 November tahun 1535. Dia merasakan bahwa keputusan itu cukup menyakitkan baginya, karena dia harus meninggalkan ayah yang sangat dikasihinya, serta keluarga besarnya. Begitu dia memasuki biara, dia menyadari bahwa bertahan melalui keputusan yang menyakitkan itu adalah apa yang Tuhan inginkan, dan tekadnya kini membawa kedamaian ke hatinya. Baru menjalani 1 tahun kehidupannya di biara, Teresa penyakit malarianya kambuh dan ini cukup parah, tubuhnya menjadi lemah dan sebagian besar anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan. Pada satu titik, dia pernah terbaring koma selama 4 hari dan diperkirakan sudah mati. Selama sakitnya, ayahnya membawanya keluar dari biara, dia menghabiskan waktu untuk memulihkan diri di rumah saudara perempuannya, juga di rumah pamannya. Pamannya memberinya sebuah buku tentang metode doa tertentu yang disebut doa renang, dan buku ini menjadi salah satu harta terbesarnya. Setelah kembali ke biara Inkarnasi, dia mempelajari buku itu dan mulai mempraktikkan doa Remini, yang merupakan metode mencari kehadiran Tuhan di dalam jiwanya sendiri. Suster Teresa tumbuh jauh dalam doa, mengalami apa yang disebut para mistikus sebagai doa ketenangan, dan bahkan doa persatuan pada waktu-waktu tertentu. Rasa sakit fisiknya yang terus-menerus menjadi dasar doanya, dan selama berbulan-bulan kesendirian dan penderitaan itu, latihan doa sehari-harinya menghasilkan buah yang besar. Pada tahun 1542, ia secara ajaib pulih dari penyakitnya, dan mengaitkan pemulihannya dengan syafaat Santo Yosef. Selama 10 tahun berikutnya dalam kehidupan religiusnya, Suster Teresa menjalani kehidupan yang sangat biasa, tidak banyak kemajuan dalam doa. Namun, di akhir usia 30-an, Suster Teresa mengalami apa yang dapat disebut pertobatan keduanya. Pada tahun 1554, ketika dia melewati patung Kristus yang disalibkan, tiba-tiba diliputi oleh gambar ini. Dia begitu tersentuh oleh kasih karunia, sehingga dia mendapat karunia air mata. Setelah itu, dia membaca salinan The Confessions of Saint Augustine, yang memiliki dampak mendalam padanya. Agustinus membantunya memahami bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, dan bahwa dia menghindari perjalanan mistis kepadanya di dalam. Beberapa tahun berikutnya, kehidupan Teresa berubah secara dramatis. Doanya semakin dalam, mengalami banyak ekstase dan penglihatan mistis. Kadang para suster melihatnya terjebak dalam ekstasi yang cukup lama, bahkan melihat ketika dia levitasi, terangkat dari lantai kapel. Ketika Suster Teresa mulai masuk lebih dalam ke dalam pertobatan keduanya, dia menjadi semakin sadar akan ketidakseriusan di biaranya sendiri, serta di banyak biara Karmelit lainnya, di seluruh Spanyol. Alih-alih menjadi tempat doa yang mendalam, penghinaan, dan ingatan,
biara-biara telah tergelincir ke dalam keduniawian, kenyamanan, dan kurangnya doa. Akibatnya, Tuhan mulai mengarahkannya untuk terlibat dalam tindakan mereformasi Ordo Karmelit. Pada tahun 1555, Suster Teresa serius untuk mengembalikan Ordo Karmelit kepada kemurniannya, dan pada tahun 1558, dia mulai menerapkan rencananya. Untuk mewujudkan keinginannya, mendapat tempat berlindung, tempat berkumpul, bersosialisasi, dan menjalankan hidup religius para biarawatinya, Teresa mendirikan komunitas baru yang ketat. Dia bertekad untuk melakukan pendiriannya sendiri, dan menerima janji bantuan dari seorang janda kaya, Dona Guiomar de Ulloa. Proyek ini disetujui oleh Peter dari Alcantara dan Pastor Angelo de Salazar, Provinsi Ordo Karmelit, tapi pada akhirnya mereka berbalik menarik dukungannya. Dikarenakan rekan-rekan biarawati Teresa, bersama bangsawan setempat, para hakim dan yang lainnya, bersatu untuk menggagalkan proyek tersebut. Pastor Ibanez, seorang Dominikan, diam-diam mendukung Teresa dan mendesak Dona Guiomar untuk terus memberikan dukungannya. Pada tahun 1561, saudara perempuannya bersama suaminya mendirikan sebuah biara kecil di Avila, guna menutupi polemik pendirian biara baru. Orang luar menganggapnya itu adalah rumah tinggal keluarganya. Seorang wanita janda kaya dari Toledo, Countess Luz de la Cerda, meminta Teresa tinggal bersamanya. Dia tinggal di sana selama 6 bulan, atas izin Pastor Ibanez. Pada saat malam kedatangannya kembali ke Avila, dia menerima surat paus yang mengizinkan biara baru yang direformasi dibawa kepadanya. Para pengikut Teresa sekarang membujuk uskup Avila untuk setuju. Pada tahun 1562, Suster Teresa mendirikan biara yang didedikasikan untuk Santo Yosef di Avila. Setelah mendapatkan persetujuan uskup dan persetujuan dari paus, biara dibuka secara diam-diam. Ada satu keajaiban yang dikaitkan dengan Teresa selama di biara, pada saat biara Santo Yosef sedang dibangun. Diceritakan, saat keponakan Teresa sedang bermain di dekat lokasi konstruksi, tiba-tiba ada bagian dinding jatuh, dan menimpa anak laki-laki yang sedang bermain itu. Dia luka berat dan langsung meninggal dunia. Anak itu digendong dibawa kepada Suster Teresa, kemudian dilaporkan bahwa Teresa telah membangkitkan kembali anak itu, dan telah menyembuhkan semua luka-luka yang ada di tubuhnya. Mukjizat ini dicatat dan dijadikan salah satu pendukung proses kanonisasinya. Teresa pindah ke biara barunya pada tahun 1563 dan menjabat sebagai Ibu Superior, dengan gelar Bunda Teresa. Selama 5 tahun berikutnya, dia menghabiskan waktunya dalam doa dan menulis. Berita dibukanya biara itu segera menyebar di kota, dan oposisi berkoar-koar di tempat umum memprotesnya. Biara Inkarnasi memanggil Teresa, dia ditahan layaknya seorang pelaku kejahatan, dan diminta untuk menjelaskan perilakunya, tapi Teresa tetap tenang menghadapinya. Biara bersama wali kota dan hakim tidak menyetujuinya, mereka dihantui perasaan takut, bahwa biara yang tidak diberkahi akan menjadi beban bagi penduduk kota. Beberapa di antaranya ingin menghancurkan bangunan itu, sementara itu Don Franciscus mengirim seorang imam ke Madrid, untuk memohon pendirian baru di hadapan Dewan Raja. Teresa akhirnya diizinkan untuk kembali ke biaranya, dan tak lama setelah itu uskup secara resmi menunjuk biarawannya. Akhirnya keributan mereda. Teresa tidak hanya menulis konstitusi baru yang mengatur biara Karmelit yang direformasi, tetapi dia juga menulis bukunya, The Way of Perfection, di mana dia menawarkan pelajaran yang jelas kepada para susternya, tentang perjalanan menuju kekudusan yang akan mereka mulai. 5 tahun dijalaninya dalam kehusyukan bersama 13 biarawati di biara kecil Santo Yosef. Teresa melatih para suster dalam segala jenis pekerjaan yang berguna dan dalam semua ketaatan keagamaan. Dalam konstitusinya, dia mengembalikan tatanan ke praktik yang mencakup penebusan dosa yang parah, doa, kesendirian, kemiskinan yang ketat, dan pemisahan dari dunia. Di antara penebusan dosa mereka adalah praktik berjalan tanpa sepatu,
Itulah sebabnya mereka disebut Karmelit, berkulit skrip, yang berarti, tanpa sepatu. Pada tahun 1567, Prior Jenderal Ordo Karmelit pria, yang bernama Yohanes Pembaptis Rubeo de Ravenna, melakukan perjalanan ke Spanyol untuk melihat apa yang sedang dilakukan Teresa. Dia terkesan dengan apa yang dilihatnya. Setelah menyelesaikan perjalanannya ke kompleks Karmelit yang baru, Yohanes Rubeo memberikan persetujuan pada Teresa untuk mendirikan lebih banyak lagi biara Karmelit. Dalam setahun berikutnya, Teresa membangun biara di Medina del Campo, kemudian mendirikan biara untuk Ordo Karmelit Reformasi di banyak lokasi, seperti Malagon, Valladolid dan Toledo. Pada bulan Agustus tahun 1567, ia mendirikan biara kedua di Medina del Campo. Countess de la Cerda sangat ingin mendirikan rumah serupa di kota asalnya di Malagon, dan Teresa pergi untuk membantunya untuk hal itu. Ketika komunitas ketiga ini telah diluncurkan, biarawati pemberani itu pindah ke Valladolid, dan di sana mendirikan komunitas keempat, kemudian yang kelima di Toledo. Saat memulai pekerjaan ini, dia tidak memiliki uang lebih dari 5 dukat atau setara dengan $10, akan tetapi dia berkata, Teresa dan uang ini bukan apa-apa, tetapi Tuhan, Teresa dan dukat-dukat ini sudah cukup. Di Medina del Campo ia bertemu dengan dua biarawan yang telah mendengar tentang reformasinya dan ingin mengadopsinya. Mereka adalah Antonius de Heredia, prior biara Karmelit, dan Yohanes dari Salib. Dengan bantuan mereka, pada tahun 1568, dan otoritas yang diberikan kepadanya oleh prior jenderal, ia mendirikan sebuah rumah reformasi untuk laki-laki di Durello. Dan pada tahun 1569 yang kedua di Pastrana, keduanya dengan pola kemiskinan ekstrim dan penghematan. Dia menyerahkan keduanya kepada Yohanes dari Salib, yang pada saat itu berusia akhir 20 tahunan, arah komunitas reformasi ini mungkin dimulai untuk pria. Menolak mematuhi perintah provinsinya untuk kembali ke Medina, ia dipenjara di Toledo selama 9 bulan. Dia melarikan diri, dan menjadi vikaris jenderal Andalusia, berjuang untuk pengakuan kepausan atas ordo tersebut. Yohanes, yang kemudian mencapai ketenaran sebagai penyair, pengakuan mistik, dan akhirnya orang suci itu menjadi teman Teresa, dengan ikatan spiritual yang erat. Yohanes akhirnya diangkat menjadi direktur dan bapa pengakuan, di rumah induk di Avila. Bagi seorang biarawati Karmelit, dia sering bepergian untuk mendirikan biara di seluruh wilayah Spanyol. Namun, tidak semua orang bisa menerima karya Bunda Teresa dengan baik. Pada tahun 1576, anggota Karmelit yang tidak direformasi mengadakan pertemuan kapitel umum, dan memilih bahwa Bunda Teresa harus menghentikan semua reformasi, dan dia harus mundur atau pensiun. Ketegangan tetap tinggi, kaum Karmelit yang belum direformasi terus menentang reformasi Bunda Teresa, sampai-sampai Yang Mulia Paus memutuskan untuk keduanya menjadi provinsi yang terpisah, guna menghilangkan perebutan kekuasaan antar mereka. Sekitar tahun 1556, teman-temannya menyarankan bahwa pengetahuannya yang baru ditemukan bisa berasal dari kejahatan, daripada berasal dari ilahi. Dia mulai menimbulkan penghinaan daging pada dirinya sendiri. Tetapi bapa pengakuannya, Yesuit Franciscus Borgia, meyakinkannya tentang inspirasi ilahi dari pikirannya. Pada hari Santo Petrus pada tahun 1559, Teresa menjadi sangat yakin bahwa Yesus Kristus telah memperlihatkan dirinya kepada Teresa, dalam bentuk tubuh meskipun tidak terlihat. Penglihatan ini berlangsung hampir tanpa gangguan selama lebih dari 2 tahun. Dalam penglihatan lain, Teresa mengalami transverberasi yang terkenal. Satu serafim mendorong ujung tombak emas berulang kali menembus jantungnya, menyebabkan rasa sakit spiritual dan tubuh yang tak terlukiskan. Teresa menggambarkan transverberasinya sebagai berikut. Saya melihat di tangannya tombak emas yang panjang, dan pada titik itu sepertinya ada sedikit api. Dia tampak bagi saya kadang-kadang menusukkannya ke dalam hati saya, dan menembus isi perut saya,
dan ketika dia menariknya dia tampaknya menarik mereka juga, dan meninggalkan saya semua dalam api, dengan kasih yang besar kepada Tuhan. Rasa sakitnya begitu besar, sehingga membuatku mengerang, namun begitu melampaui manisnya rasa sakit yang berlebihan ini, sehingga saya tidak ingin menyingkirkannya. Penglihatan ini menjadi inspirasi bagi seorang Bernini, yang dikenal dengan judul, Ekstasi Santa Teresa, yang dipasang di Santa Maria della Vittoria di Roma. Karya Bernini menggambarkan bagaimana transferbrasi mistis itu terjadi, berdasarkan sebagian besar pada deskripsi Teresa dalam autobiografinya. Teresa, yang menjadi terkenal di kotanya, karena membagikan kebijaksanaan dari balik kisi-kisi biara, dia dikenal karena kegembiraannya. Teresa kadang-kadang juga masuk dalam levitasi atau terangkat ke udara di luar kendalinya di hadapan umum. Dia merasa sangat malu karenanya, dia menyuruh saudara perempuannya untuk menahannya jika levitasi itu datang. Pada sekitar waktu ini, Paus Pius kelima menunjuk sejumlah pengunjung apostolik untuk menyelidiki relaksasi disiplin dalam ordo religius di mana-mana. Pengunjung Karmelit Kastilia menemukan kesalahan besar dengan biara inkarnasi. Mereka memanggil Teresa dan memintanya untuk memperbaiki penyalahgunaan di sana, serta mengarahkannya kembali. Dengan berat hati dia datang untuk menjadi kepala rumah tua ini, yang telah lama menentangnya dengan kepahitan dan kecemburuan. Para biarawati pada awalnya menolak untuk mematuhinya, dia memberitahu mereka bahwa dia datang bukan untuk memaksa atau mengajar, tetapi untuk melayani dan belajar dari yang paling kecil di antara mereka. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan dia memenangkan kasih sayang mereka, dan mampu menegakkan kembali disiplin. Pada akhir tahun ketiga, meskipun para biarawati ingin menahannya lebih lama, dia tetap kembali ke biaranya sendiri. Karya Teresa menjadi perhatian, meskipun para biarawati dan biarawan Karmelit yang tidak direformasi, meragukan tentang cara hidup Teresa dan para pengikutnya. Kebutuhan akan biara reformasi juga dikritik dan dipertanyakan oleh para biarawan, serta warga Spanyol pada umumnya. Akhirnya, Suster Teresa sendiri juga menjadi sasaran pertanyaan dan skeptisisme. Saat pengabdiannya tumbuh, dia mulai menunjukkan lebih banyak tanda-tanda sisi mistisnya. Ketika penglihatan dan pengalaman mistis lainnya tumbuh jumlahnya, Santa Teresa mulai berkonsultasi dengan anggota imam lainnya, untuk mendapatkan nasihat dan arahan. Beberapa imam di mana dia berkonsultasi, benar-benar percaya bahwa dia diberkati dengan penglihatan ilahi, tetapi yang lain hanya berpikir dia sudah gila, bahkan para kritikus mempertanyakan biara dan kesehatan mentalnya. Momentumnya hanya terhenti ketika Prior Jenderal Karmelit kembali ke Spanyol sekitar tahun 1575, setelah perselisihan besar terjadi antara berbagai sekte Ordo Karmelit. Prior Jenderal memaksa Santa Teresa untuk pensiun dini, dan membatasinya untuk tidak mendirikan biara baru lagi. Raja Spanyol Philip II, akhirnya datang untuk membantunya. Pada tahun 1579, Raja mengirim orang suci itu sekali lagi ke Spanyol, untuk mereformasi Ordo Karmelit. Selama pensiun paksanya, sebelum Raja datang untuk menyelamatkannya, Santa Teresa menulis salah satu bukunya yang paling penting, yang berjudul Castle Interior yang artinya dalam kastil. Didorong oleh teman-teman di antara para imam yang percaya pada nilai penglihatannya, pada tahun 1577, Santa Teresa dengan ragu-ragu, mulai menulis sebuah buku yang jelas, tentang hubungan antara Tuhan dan jiwa manusia. Untuk struktur utama dan organisasi buku, dia mengandalkan salah satu visi yang dia alami. Dalam penglihatan itu, Tuhan telah menunjukkan kepada Teresa sebuah istana kristal raksasa. Bagian luar kastil itu kusam, hitam dan berbahaya, tetapi saat dia melintasi lapisan labirin ruangan yang mengarah ke dalam kastil, terlihat strukturnya mulai tumbuh, semakin terang dari cahaya menyilaukan yang memancar, berasal dari kristal di pusat labirin. Santa Teresa dari Avila menderita sakit sepanjang hidupnya, penyakit yang menurut dokter membingungkan.
Tampaknya kekuatan itu muncul karena kemauan semata-mata, yang membuatnya tetap hidup hingga saat itu. Pada saat pembagian definitif Ordo Karmelit, usianya sudah mencapai 65 tahun, dan kesehatannya terus memburuk. Namun selama 2 tahun terakhir hidupnya, entah bagaimana Teresa bisa menemukan kekuatannya untuk bisa mendirikan 3 biara lagi. Biara-biara itu berada di Granada di ujung selatan, di Burgos Utara, dan di Soria di Portugal. Totalnya sekarang sudah 16 biara yang telah dia dirikan. Betapa menakjubkan dan luar biasa semua pencapaian bagi seorang wanita kecil yang lemah ini, mengingat begitu sulitnya perjalanan-perjalanan yang dia lalui. Sebagian besar perjalanannya yang panjang ini, dilakukan dengan kereta atau gerobak bertirai yang ditarik oleh bagal, berjalan di atas jalan-jalan yang sangat buruk. Perjalanan yang membawanya dari provinsi utara ke Mediterania, dan ke barat Portugal, melintasi pegunungan, sungai, dan dataran tinggi yang gersang. Dia dan para biarawati yang menemaninya, menanggung semua kerasnya cuaca yang ekstrim, serta ketidaknyamanan yang terus-menerus dari penginapan kasar, dan makanan yang kurang. Pada musim gugur tahun 1582, Santa Teresa, meskipun sakit dia tetap berangkat ke Alfa de Tormes, di mana seorang teman lama mengharapkan kunjungannya, rekannya yang kemudian dikenal sebagai Santa Ana dari Santo Bartolomeus. Kondisi kesehatan Teresa menjadi lebih buruk selama di jalan, di mana hanya bisa dapat sedikit waktu untuk beristirahat di biara yang dilewati. Mereka juga tidak mendapatkan makanan yang cukup, kecuali buah ara. Karena sakitnya yang tidak kunjung sembuh, pada hari ketiga di tempat di biara Santa Ana tinggal, Teresa berkata, "Akhirnya, putriku, aku telah mencapai rumah kematian." Santa Teresa dari Avila akhirnya meninggal sebelum tengah malam, pada tanggal 4 Oktober tahun 1582, tepat ketika Eropa Katolik beralih dari kalender Julian ke kalender Gregorian, yang menghapus tanggal 4-14, atau bergesernya 10 hari ke depan. Maka dicatat sesuai kalender Gregorian, kematiannya jatuh pagi hari, tanggal 15 Oktober tahun 1582, yang dirayakan sebagai hari rayanya, sesuai dalam kalender liturgi yang masih digunakan hingga saat ini. Kata-kata terakhirnya adalah, "Tuhanku, sudah waktunya untuk melanjutkan. Baiklah, semoga kehendak-Mu terlaksana. Ya Tuhanku dan pasanganku, saat yang aku rindukan telah tiba. Sudah waktunya untuk bertemu satu sama lain." Santa Teresa dimakamkan di Convento de la Anunciación di Alba de Tormes. Pada bulan Juli tahun 1583, 9 bulan setelah kematiannya, peti mati Teresa dibuka dan tubuhnya ditemukan masih utuh, tetapi pakaiannya telah membusuk. Ini dicatat sebagai pembukaan petinya yang pertama. Sebelum jenazah dimakamkan kembali, salah satu tangannya dipotong, dibungkus syal dan dikirim ke Avila. Gracian memotong jari kelingking dari tangannya dan menurut kisahnya sendiri, dia menyimpannya sampai dia ditangkap oleh Corsair barbaris saat berlayar dari Messina ke Roma. Dia harus menebusnya dengan beberapa cincin dan uang 20 real. 3 tahun setelah kematiannya, peti mati Teresa kembali dibuka untuk yang kedua kalinya, tepatnya pada tanggal 25 November tahun 1585, untuk dipindahkan ke Avila dan ditemukan tidak rusak. Kemudian satu lengannya dilepas dan ditinggalkan di Alba de Tormes atas permintaan para biarawati, untuk menggantikan kehilangan peninggalan utama Teresa. Sedangkan sisa tubuhnya dibawa dan dimakamkan kembali di rumah Kapitel Karmelit Skalcet di Avila. Pemindahan ini dilakukan tanpa persetujuan penguasa Alba de Tormes. Kemudian pada tahun 1586, penguasa membawa jenazahnya kembali ke Alba de Tormes, dan Yang Mulia Paus Sixtus kelima, memerintahkan agar kubur Santa Teresa de Avila, harus tetap berada di Alba de Tormes, dengan ancaman pengucilan bagi yang melanggar. Pada tahun 1598, makam dipugar menjadi lebih megah di situs aslinya.
Pada tahun 1616, atau 34 tahun setelah kematiannya, jenazah Teresa kemudian dipindahkan ke kapel baru. Ini penggalian yang ketiga. Tubuhnya masih tetap ada, kecuali bagian-bagian berikut, tersebar di berbagai tempat. Kaki kanan, dan bagian rahang atas, ada di Roma. Tangan, ada di Lisbon. Mata kiri, dan tangan kiri, ada di Ronda Spanyol. Lengan kiri dan jantungnya, ada di Museum Gereja Kabar Sukacita Alba de Tormes. Satu jarinya ada di Gereja Our Lady of Loreto Paris Prancis, serta satu jari lainnya, ada di San Lucar de Barrameda. Pada tahun 1622, 40 tahun setelah kematiannya, ia dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15. Cortes meninggikannya menjadi pelindung Spanyol pada tahun 1627. Universitas Salamanca telah memberinya gelar Doctor Ecclesiae, yang artinya doktor gereja, dengan ijazah dalam hidupnya. Gelar yang berbeda dengan gelar anumerta yang dianugerahkan kepausan, juga sebagai doktor gereja. Pada tahun 1914, atau 332 tahun setelah kematiannya, makam Teresa kembali dibuka. Tubuhnya dinyatakan tetap tidak rusak dan ini tercatat sebagai pembukaan petinya yang keempat. Pada tanggal 27 September tahun 1970, Teresa dari Avila bersama dengan Katarina dari Siena, dianugerahi gelar kehormatan sebagai Doctor Prayer, oleh Paus Paulus ke-6. Ini menjadikan mereka sebagai wanita pertama yang dianugerahi penghargaan tersebut. Mistisisme dalam karya-karyanya memberikan pengaruh formatif pada banyak teolog dari abad-abad berikutnya, seperti Francis of Sales, Fenelon, dan Port Royal. Pada tahun 1670, peti matinya dilapisi perak. Pada tanggal 12 Mei tahun 2025, diperlihatkan kepada publik untuk pertama kalinya sejak 1914, jasad Santa Teresa dari Yesus, atau yang dikenal orang sebagai Santa Teresa dari Avila, yang meninggal hampir 500 tahun yang lalu. Jasad Santa Teresa dari Avila, yang sungguh luar biasa, dipamerkan untuk pertama kalinya dalam satu abad ini, beberapa bulan setelah peti matinya dibuka, dan tubuhnya dianggap keajaiban, karena betapa masih terjaga dan terawetkan dengan baik hingga saat ini, selama 443 tahun. Gambar menunjukkan tubuh Santa Teresa dari Avila terbujur kaku di peti mati perak yang terbungkus marmer, wajahnya masih terlihat jelas, dengan anggota tubuhnya yang tidak rusak. Keajaiban jasad wanita kudus ini diperlihatkan untuk umum, di Basilika Kabar Sukacita Bunda Maria dari Gunung Karmel di Alba de Tormes, Salamanca, Spanyol. Orang suci itu dipuji sebagai salah satu mukjizat Tuhan, karena pengawetannya yang hampir sempurna, dan ketika peti matinya dibuka pada tanggal 28 Agustus tahun 2024, para ahli dapat memahami kondisi kesehatan yang mengganggunya selama hidup. Jenazah Santa Teresa digali oleh Marco Chiesa, postulator umum Ordo di Keuskupan Avila di Spanyol, pada tanggal 28 Agustus tahun 2024. Pejabat gereja membagikan berita itu di media sosial pada saat itu, di mana umat Katolik mengatakan, tubuhnya masih tidak rusak, carilah mukjizat Tuhan. Setelah membuka makam, tim dokter membandingkan foto yang diambil dari wajah dan kaki Santa Teresa pada tahun 1914, dan postulator mengatakan, sulit untuk membuat perbandingan, karena gambar-gambar itu berwarna hitam putih. Pembukaan peti jenazah ini, dilakukan untuk yang kelima kalinya sejak kematiannya tahun 1582. Tuhan kita masih memberi kesempatan kepada kita umatnya saat ini, untuk masih bisa menyaksikan bukti keajaiban luar biasa ini, melalui terjaganya tubuh sang doktor gereja, Santa Teresa dari Avila. Santa Teresa dari Avila, doakanlah kami, amin.
Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.